Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi kuliah Statistik Pendidikan. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas yang pertama syarat-syarat data yang baik, yang kedua penggolongan data, dan yang ketiga instrumen pengumpulan data. Namun sebelum menyimak videonya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Silahkan menyimak videonya dari awal sampai akhir. Nah, berhubungan dengan statistik itu selalu berhubungan dengan yang namanya data, di mana data itu merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik berupa angka maupun berbentuk kategori. Syarat-syarat data itu yang baik itu harus seperti apa? Nah, data yang baik itu harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, objektif, bahwa data harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misal di suatu kelas terdapat 15 siswa, 10 siswa tidak tuntas dan 5 siswa tuntas. Itu harus dituliskan secara jujur seperti itu. Jangan dibuat karena itu sekolahnya sehingga kalian membuat bahwa data itu 15 siswa semuanya tuntas, padahal tidak seperti itu. Jadi data harus objektif. Yang kedua, data itu harus relevan, di mana data harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalkan kalian ingin mencari tahu tentang bagaimana hasil belajar siswa pada materi matematika, itu datanya berarti harus relevan sehingga data harus dikumpulkan, itu berupa nilai-nilai matematika. Kemudian yang ketiga, syarat data itu harus up to date, sesuai dengan zaman. Jadi gunakan data yang terbaru, bukan data yang lama. Kemudian yang keempat, harus representatif, di mana representatif di sini maksudnya adalah harus menggambarkan dari keadaan populasinya. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa data itu harus dapat dipercaya. Maksudnya di sini yaitu bahwa data harus diperoleh dari sumber yang tepat. Berdasarkan ininya penggolongan data, jadi data itu digolongkan menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi kalau ditanya ada yang berdasarkan susunannya, kemudian ada berdasarkan sifatnya, waktu pengumpulan, dan sumber pengambilan. Nah, kalau susunan data itu ada yang disebut data acak atau data tunggal dan data kelompok. Nah, kalau dari gambar ini sudah kelihatan ya, data tunggal itu data yang belum tersusun dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval nih. Ini kan jadi 1, 2, ini masih tunggal ya. Kalau kelompok dikelompokkan misalnya rentang nilai 1 sampai 2 ada frekuensinya 3 sampai 4 frekuensinya misalnya 5 gitu. Ini data kelompok. Kalau data kelompok sudah tersusun berdasarkan kelas-kelas interval. Kelas interval itu apa ini? Kalau berdasarkan sifatnya ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif itu biasanya tidak berbentuk bilangan. Misalnya berupa pernyataan, verbal, simbol atau gambar. Misalnya kamu ingin meneliti ya kan tanaman markisah dan pemanfaatannya misalnya. Nah, itu berarti kamu nanti melihat gambarnya markisah memfoto markisahnya seperti apa, daunnya gimana, bunganya gimana, ya kan? Terus dijelaskan ya, didukung sama teori-teori, ya kan? Terus pemanfaatannya untuk apa? Tetapi kamu tidak melakukan eksperimen, misalnya kan markisah terhadap misalnya markisah dan bioaktivitasnya atau markisah dan pemanfaatannya. Jadi kamu nggak melakukan eksperimen, jadi ngomongin markisah tapi berdasarkan penelitian-penelitian atau data-data orang, ya kan? Dan disintesiskan seperti itu. Contoh datanya misalnya warna, jenis kelamin, status perkawinan dan sebagainya. Jadi enggak
berupa angka kan di sini, ya kan. Tapi kadang memang dibantu oleh beberapa, misalnya nih, kan kita mau meneliti markisa ya, tentunya misalnya panjang daunnya maksimum berapa, itu juga angka, tapi kan tidak diolah gitu, mungkin lebih di situnya ya. Kalau data kuantitatif itu datanya berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan ya. Jadi misalnya tinggi, umur, jumlah, skor hasil belajar, dan temperatur. Nah itu biasanya lebih kelihatan kalau data kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih kepada penjabaran-penjabaran. Itu supaya gampangnya menurut saya sampai saat ini yang saya ketahui ya. Kalau berdasarkan waktu pengumpulannya ada data berkala dan ada data cross section. Jadi kalau berkala ya waktu ke waktu. Nah, misalnya ini tadi data harga 9 bahan makan pokok selama 10 bulan terakhir, atau ya itu tadi emak-emak loh, melihat harga beras tiap bulan berapa peningkatannya. Nah, wah ini udah nggak bener ini, harga beras seperti ini nih, nah, gitu. Makanya perlu diirit ya, makanya emak-emak sampai 9, wah ini harga beras ini meningkat terus nih, oh berarti saya harus misalnya mengganti, mensubstitusi dengan bahan-bahan pokok lainnya seperti telo ya kan, singkong ya, budin gitu kan, atau tales ya kan gitu. Kalau data cross section itu hanya waktu itu aja ya, menggambarkan kegiatan waktu itu. Misalnya data sensus penduduk pada tahun 2020 ini ya berapa, ya di waktu itu 2020 kita tidak bisa melihat di 2021, tapi mungkin bisa diprediksikan kan gitu. Data hasil ujian nasional ya kan, misalnya sekarang udah nggak ada ujian nasional ya, itu di tahun itu berapa ya, di Puspendik bisa dilihat misalnya gitu. Data itu data cross section. Kalau berkala ya dilihat terus bulan ini, atau hari ini itu berkala ya. Kalau berdasarkan sumber pengambilannya ada data primer dan sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang dikumpulkan atau data baru oleh orang yang melakukan penelitian itu. Misalnya contoh tadi, kamu ingin melihat nilai pengetahuan siswa di kelas X setelah diberikan metode game misalnya. Nah, kamu ambil datanya di situ ya kan. Orang itu juga ya kan, asli datanya ya kan. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari perpustakaan, laporan-laporan, dan dokumen peneliti yang sebelumnya. Jadi misalnya kamu ingin meneliti apa? Nah, data-datanya diambil dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, gitu. Jadi misalnya tadi ingin meneliti markisa dan pemanfaatannya. Nah, kamu ambil data-data penelitian dari orang-orang yang sudah meneliti markisa. Misalnya markisanya diteliti di laboratorium. Kamu tidak mengambil data di laboratorium seperti itu. Jadi itu data sekunder. Disebut juga data tersedia. Kemudian pembagian data menurut skala pengukurannya. Nah, berdasarkan skala pengukurannya, data itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Apa kuwi? Apa itu? Nah, kalau data nominal ini tidak bisa diurutkan atau dibandingkan. Ya. Nominal, contohnya, ya kan? Warna rambut, ya kan, jenis kelamin, etnis atau suku, agama, ya kan? Nggak bisa dibandingkan warna rambut yang keriting lebih bagus daripada yang lurus, ya kan? Kok warna rambut kok keriting, yang hitam sama yang putih, ya kan? Atau suku ini lebih baik daripada suku ini, ya kan? Tidak bisa diurutkan mana suku yang paling baik, ya kan? Berbeda dengan jumlah ya, kalau jumlah mungkin bisa, ini kan tidak, data nominal itu tidak bisa diurutkan, kecuali kalau jumlah orang suku X, nah itu baru bukan data nominal. Nah, agama nggak ada agama diurutkan mana yang lebih baik, ya kan? Pengurutan itu mungkin didasarkan pada jumlah masyarakat terbesarnya juga bisa kan gitu. Itu tapi bukan data nominal ya kalau yang itu. Kalau ini ya misalnya agamanya Katolik, Protestan, Islam yang nggak bisa dibandingkan. Nah itu, atau tidak bisa diurutkan.
Kalau data nominal, ordinal, nah ini dapat diurutkan dari rendah ke tinggi atau sebaliknya dari rendah ke tinggi tapi jaraknya tidak sama. Nah, misalnya tingkat pendidikan, golongan pegawai, kasta, misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 bisa diurutkan misalnya dari rendah ke tinggi, misalnya dari SD, SMP, SMA, S1. Tapi jaraknya tidak sama loh. Dari SD ke SMA itu kan intervalnya berapa tahun dan sebagainya, itu kan jaraknya tidak sama. Golongan pegawai juga misalnya golongan 1A, 2A, 3A itu kan jaraknya nggak sama ya. Ada yang mencapai golongan 3A pada umur berapa dan sebagainya. Itu pengetahuan saya ya. Kemudian kalau data interval itu dapat diurutkan dengan jarak yang sama. Nah, ini bedanya dengan ordinal. Misalnya temperatur atau suhu ya. Temperatur itu suhu ya. Jadi misalnya suhu 1 ke 2 itu kan jaraknya 1 sama. 2 ke 3 juga jaraknya 1. Nah, baku begitu ya. Skor hasil belajar juga misalnya nilainya 80 ke 90 itu kan sama, ya kan? Dimanapun sama, ya kan begitu ya. Jadi kalau data interval itu sebenarnya ya data ordinal, tetapi ya mempunyai jarak yang sama. Kemudian data rasio. Nah, kalau data rasio ini data yang punya sifat data nominal, ordinal, interval, yang penting dilengkapi punya titik nol absolut. Atau nol mutlak. Contohnya misalnya umur. Ada nggak umur nol? Nggak ada. Tinggi badan. Ada nggak tinggi badan yang nol? Nggak ada. Berat. Ada nggak berat yang nol? Nggak ada. Nah, data rasio ini biasanya bisa dibagi atau dikali juga gitu. Jadi data interval itu contohnya skor hasil belajar ya kan, ingat-ingat ya kan, contoh rasio ya umur, tinggi badan. Ini berdasarkan skala pengukurannya ya. Nah, untuk mengumpulkan data itu diperlukan yang namanya instrumen. Di sini ada 5 macam instrumen. Yang pertama instrumen tes. Fungsinya instrumen tes untuk mengetahui kemampuan seseorang. Kemudian yang kedua, wawancara. Instrumen wawancara di sini untuk mendapatkan data personal secara akurat. Jadi bisa wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan siswa. Kemudian instrumen angket. Angket ini untuk mengetahui respon atau pendapatnya subjek penelitiannya, misalkan respon setelah memperoleh metode belajar menggunakan media X, misalkan seperti itu. Kemudian instrumen observasi. Nah, di sini merupakan aktivitas pembelajaran siswa di kelas. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumen di sini adalah data yang sudah ada atau yang lalu, misalkan data nilai UAS siswa tahun 2015 seperti itu.